Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan materi yaitu berkaitan dengan filsafat. Nah, untuk pertemuan kita kali ini saya akan membahas spesifik yaitu berkaitan tentang pemikiran filsafat Yunani klasik. Secara khusus kita akan membahas pribadi Sokrates. Nah, kita ketahui bahwa Sokrates ini adalah salah satu pemikir di dalam filsafat Yunani yang menurut saya pemikirannya begitu luar biasa. Nah, Sokrates ini lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan dia meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Nah, kita ketahui bahwa ajaran filosofisnya itu tidak pernah dituliskan atau dia tidak pernah meninggalkan satu buku pun yang dapat kita pelajari dari tulisan Sokrates. Tetapi kita mengetahui Sokrates ini dari tulisan-tulisan muridnya yaitu Plato. Nah, Sokrates ini dia adalah seorang pemikir yang memiliki peran yang sangat penting di dalam perkembangan filsafat Yunani. Nah, Sokrates dikatakan bahwa Sokrates adalah seorang yang saleh, sehingga dia ini orang yang tidak pernah berbuat zalim. Ia begitu pandai menguasai dirinya sehingga ia tidak pernah memuaskan hawa nafsunya dengan merugikan kepentingan orang lain. Ia demikian cerdik sehingga tak pernah khilaf dalam menimbang baik dan buruk. Nah, selain itu kebiasaan sehari-harinya yaitu dia orang yang suka berjalan keliling kota untuk mempelajari tingkah laku manusia dari berbagai segi atau dari berbagai perspektif kehidupan. Ia berbicara dengan semua orang dan menanyakan apa yang diperbuatnya. Pertanyaan itu pada mulanya pertanyaan-pertanyaan bersifat sederhana. Setiap jawaban yang diberikan disusul dengan pertanyaan baru yang lebih mendalam. Nah, tujuan Sokrates dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering dia uraikan tersebut adalah untuk mengajar orang untuk mencari kebenaran. Nah, cara yang dilakukan Sokrates ini adalah untuk membantah para kaum sofis yang mengatakan bahwa kebenaran yang sebenarnya itu tidak akan dicapai, atau kebenaran yang sebenarnya itu tidak akan dicapai atau tercapai berdasarkan pikiran seseorang atau pikiran manusia. Oleh karena itu maka tiap-tiap pendirian dapat dibenarkan dengan jalan retorika. Apabila orang banyak sudah setuju sebuah argumentasi, maka argumentasi itu dianggap sudah benar. Nah, dengan cara begitu maka pengetahuan itu menjadi dangkal atau pengetahuan itu tidak menjadi dalam. Mengapa? Karena kebenaran pengetahuan itu ditentukan oleh suara mayoritas. Suara mayoritas yang menjadi standar pengetahuan itu benar atau tidak. Nah, ini menurut Sokrates adalah pengetahuan itu adalah pengetahuan yang dangkal kalau dengan pendekatan seperti ini. Oleh sebab itu maka
Sokrates dengan menggunakan pendekatan tanya jawab, menurut Sokrates adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi tanya jawab adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itulah maka muncullah pendekatan Sokrates yang biasa disebut dengan pendekatan dialektik atau dialektika. Asal kata dialektika adalah asal kata dari kata dialog. Artinya apa? Artinya bersoal jawab antara dua orang. Nah, pendekatan ini yang sering digunakan oleh Sokrates. Bahkan Sokrates mengatakan bahwa ia selalu berkata yang ia ketahui cuma satu, yaitu ia tidak tahu. Nah, Sokrates ini karena kerangka berpikirnya yang begitu radikal sehingga Sokrates ini diajukan ke pengadilan. Agar Sokrates ini dihukum dengan dua tuduhan. Tuduhan yang pertama yaitu menganggap Sokrates ini telah menolak dewa-dewa yang diakui oleh negara dan telah memunculkan dewa-dewa baru. Dan yang kedua adalah ia telah menyesatkan dan merusak pikiran kaum muda sehingga ia divonis hukuman mati. Tetapi Sokrates membunuh diri dengan meminum racun karena dia tidak ingin dirinya dibunuh oleh tangan-tangan orang yang berdosa, orang yang jahat mengambil nyawa, sehingga dia mengambil jalan untuk meminum racun. Nah, di dalam pendekatan Sokrates dalam mencari kebenaran itu dilakukan dengan berdialog. Jadi pendekatan yang digunakan Sokrates dalam mencari kebenaran yaitu dengan menggunakan pendekatan dialog atau dengan cara tanya jawab. Nah, kebenaran harus lahir dari jiwa kawan yang merupakan lawan bicaranya. Jadi kebenaran itu harus lahir dari jiwa kawan yang merupakan lawan bicaranya. Ia tidak mengajarkan melainkan menolong seseorang mengeluarkan apa yang tersimpan dalam hatinya dan dalam pikirannya. Jadi ia tidak mengajarkan melainkan menolong seseorang untuk aktif dalam berpikir untuk mengeluarkan pandangan-pandangan, argumentasi-argumentasi yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu maka metode Sokrates ini sering disebut dengan metode maiotik atau menguraikan. Maiotika atau menguraikan. Nah, karena Sokrates ini mencari kebenaran dengan tadi saya katakan dengan tanya jawab yang kemudian dibulatkan dengan pengertian, maka jalan yang ditempuh oleh Sokrates atau pendekatan yang digunakan oleh Sokrates adalah metode induktif dan definisi. Induktif dan definisi. Induksi yang dimaksudkan oleh Sokrates ini adalah memperbandingkan secara kritis atau memperbandingkan satu argumentasi dengan argumentasi yang lain secara kritis. Ia tidak berusaha mencapai yang bersifat umum dari jumlah satu-satunya. Ia mencari persamaan. Dan diuji pula dengan sanksi dan lawan sanksi. Begitulah Sokrates mencapai pengertian dengan melalui induksi sampai pada definisi. Definisi yaitu pembentukan pengertian yang bersifat dan berlaku umum.
induksi dan definisi menuju pengetahuan yang berdasarkan pengertian. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Sokrates untuk menemukan pengetahuan. Nah, model mencari kebenaran dengan cara berdialog atau tanya jawab tersebut tercapai pula tujuan yang lain. Tujuan yang lain yaitu membentuk karakter. Oleh karena itu Sokrates mengatakan bahwa budi adalah tahu. Maksudnya budi baik timbul dengan pengetahuan. Jadi budi adalah tahu, maksudnya budi baik timbul dengan pengetahuan. Budi ialah tahu adalah intisari dari ajaran etika Sokrates. Budi ialah tahu adalah intisari dari ajaran etika Sokrates. Artinya bahwa orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbuat baik. Saya ulangi lagi. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbuat baik. Paham etikanya ini merupakan kelanjutan dari metodenya. Jadi induksi dan definisi menuju kepada pengetahuan yang berdasarkan pengertian. Artinya bahwa dari mengetahui berserta keinsafan moral, tidak mesti timbul budi. Siapa yang mengetahui hukum, mestilah bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Tidak mungkin ada pertentangan antara keyakinan dan perbuatan. Oleh karena budi berdasar atas pengetahuan, maka budi dapat dipelajari. Nah, penjelasan di atas ini memberikan penegasan bahwa ajaran etika Sokrates ini bersifat intelektual dan rasional. Oleh karena budi adalah tahu, maka siapa yang tahu akan kebaikan dengan sendirinya mesti dan harus berbuat yang baik. Oleh karena itu, menuju kebaikan adalah sebaik-baiknya untuk mencapai kesenangan hidup. Selain itu, menurut Sokrates, manusia itu pada dasarnya adalah baik. Seperti dengan segala benda yang ada itu ada tujuannya. Segala benda yang ada itu ada tujuannya. Begitu juga dengan hidup manusia. Keadaan dan tujuan manusia adalah kebaikan sifat dan kebaikan budinya. Nah, Sokrates ini percaya akan adanya Tuhan secara alami atau teratur susunannya menurut wujud yang tertentu. Nah, dari pandangan-pandangan Sokrates ini maka kita melihat bahwa pendekatan yang digunakan oleh Sokrates dalam mencari pengetahuan atau kebenaran itu berdasarkan pendekatan dialektika. Nah, dengan pendekatan-pendekatan ini maka dialog dengan dua orang mencoba untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan mendalam yang dikeluarkan. Nah, jadi dari pandangan Sokrates ini maka kita melihat bahwa Sokrates ini tidak hanya seseorang yang memberikan pengajaran bagaimana seseorang dapat memiliki pendekatan untuk melahirkan pengetahuan baru atau menguji sebuah argumentasi sehingga argumentasi itu bisa diterima sebagai kebenaran, tetapi Sokrates ini juga memberikan pengajaran menghubungkan antara
pengetahuan dengan etika atau moralitas antara pengetahuan dengan perbuatan. Artinya orang yang memiliki pengetahuan yang luas, maka orang juga pengetahuan yang luas harus sampai kepada etika yang baik atau moralitas yang baik. Nah, ini yang dapat kita pelajari dari filsuf Yunani klasik, yaitu Sokrates. Sekian dan terima kasih.